juga kita masih diberi kesempatan untuk berpikir terlibat dalam BKM ini, bagaimana kita memikirkan daripada perkara agama. Selanjutnya adalah selawat besertakan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikut daripada jejak beliau. Berkat perjuangan Rasulullah inilah kita mengenal daripada agama. Jadi sebagai tugas kita adalah bagaimana agama ini tetap ada dalam diri kita, kekal dalam diri kita. Bagaimana juga agama ini juga ada di keluarga kita. Dan juga bagaimana agama kita ini bisa tersebar ke seluruh alam. Inilah tugas-tugas kita saudara-saudara sekalian sebagai umat akhir zaman ini. Jadi kata penghormatan saya kepada seluruh kepada orang-orang tuaku tim BKM dan juga kata penghormatan saya kepada kawan-kawan yang mungkin belum tertulis di dalam struktur BKM tetapi sudah mau mengambil andil dalam kinerja daripada Badan Kemakmuran BKM. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman BKM dan juga di luar BKM, dan juga terima kasih saya juga kepada orang tua kami, yaitu Ia sudah mau terlibat dalam pelaksanaan Badan Kemakmuran BKM. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di sini secara umum saya ingatkan kembali bahwasanya BKM kita ini adalah atas kesepakatan kita bersama, atas kerjasama kita bersama. Dasarnya adalah untuk mempertahankan akidah dan kepahaman kita bersama. Dan dasarnya adalah hanya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasarnya, Pak. Tadi sudah disinggung oleh tim penasehat. Kita sudah ditunjuk dalam struktur BKM, sudah terlibat, sudah ditulis di papan pengumuman, tapi masih ada yang kita nilai bersama, kita lihat bersama, tidak mau mengambil andil. Ini sebagai PR kepada kita bersama. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini saya sampaikan kepada hal pribadi saya pribadi. Kalau kita tidak kerjasama, saudara-saudara sekalian, saya tidak sanggup. Kenapa saya bilang tidak sanggup? Mungkin saudara-saudara sudah melihat kelemahan saya terakhir hari ini adalah yaitu mengenai badan saya. Kaki saya sakit, kaki kanan saya sakit, kaki kiri saya sakit, tangan saya juga sakit. Mungkin saudara-saudara sudah tahu, terkilir, tidak bisa sembuh-sembuh. Dan juga mengenai keuangan saya. Bayangkanlah seorang pemimpin harus memimpin yang begitu besar seperti ini. Ini Pak, saudara-saudara sekalian, berbalik arah dengan BKM yang lalu, yang mungkin lebih mapan, yang lebih wawasan yang lebih luas, keuangan yang lebih luas, pergaulan yang lebih luas. Jadi kenapa saya sampaikan keluhan saya seperti ini? Saya harapkan adalah kerjasama kita bersama. Kalau kita tidak bekerja sama semua yang kawan-kawan sekalian, orang-orang tua saya sekalian, saya tidak sanggup. Tidak sanggup saya. Kenapa selama ini saya termenung? Tidak sanggup saya. Begitu banyak hal-hal, mungkin hal pribadi dan juga perkara umat. Dan saya juga yakin dengan saudara-saudara sekalian, semuanya kita punya masalah, punya hal-hal pribadi masalah. Tapi disinilah yang saya maksud, bagaimana kita bahu-membahu, saling tolong menolong dalam hal PKM.
Karena niat kita adalah niat ibadah. Ini yang terutama. Jadi ini maaf sebagai komitmen saya sebelumnya adalah saya pernah mencetuskan yaitu tentang BKM kita yang bagi saudara-saudara yang tidak aktif ini maaf saya hapus namanya. Itu saya sudah berkomitmen. Karena sebelumnya pun sudah saya sampaikan, kita kinerja kita bagaimana ke depannya lebih baik lagi. Ini maaf saya bilang, ini yang bagi saudara-saudara absensi saya catat itu setiap kita bermusyawarah saya catat siapa yang hadir, saya catat. Ini pun saya catat. Ini yang tidak hadir yang selama ini tidak ada mengambil andil, ini maaf saya hapus. Dan saya ya membuka peluang bagi kawan-kawan semuanya, seperti saudara Andi, saudara Muklas, ini adik kami Rahman, alhamdulillah mau itu membantu. Ini secara umum saya sampaikan mengenai BKM kita ini. Jadi kedepannya adalah bagaimana mungkin kita bisa maju kalau kita tidak mau bersama. Nggak sanggup saya Pak, itu saya angkat tangan. Jadi saya sangat berapresiasi kepada semuanya, kepada teman-teman khusus kayak seperti Pak Cik Nono, Mama Manggar, Pak Mukim, Andi, Ustadz Ahdar, Kila Posta. Saya berterima kasih kepada Pak Cik Abu, Kila Posta, walaupun dia pedas ngomongnya, tapi kalau pekerjaannya bagus, saya berterima kasih. Saya nggak apa-apa. Ini saya harapkan kepada kita lah. Nggak sanggup saya Pak. Ini 5 tahun berat kali rasanya. Kalau tidak ada kerjasama saya tidak sanggup. Karena dasar kita adalah, saya ulangi, adalah karena kepahaman kita bersama. Bagaimana jangan lari daripada kepahaman yang lari. Kalau apa salahnya kalau kemarin itu kita masukkan yang paham lain, kenapa? Tapi dia tidak. Masih saya catat Pak, video kita ngomong bersama masih ada. Masih saya simpan ini semua. Dokumen saya masih ada di sini. Ini yang kita duduk bersama. Saya catat. Jadi saya harapkan adalah kembali saya ulangi, mari kerjasama saudara-saudara. Bagaimana masjid kita ini tersiar agama, jangan mau mundur. Bisa kita nilai kinerja kita. Berapa sah orang yang sholat sekarang daripada BKM yang sebelumnya. Berapa orang yang mau duduk bersama. Inilah kita bangun. Saya yakin memang tidak semua kita memang bergaji di sini. Tapi saya pun bercita-cita bagaimana yang BKM ini. Ya itu maka kita berusaha kita, ada kita tanam coklat. Bagaimana juga nanti, bagaimana BKM itu menghasilkan. Inilah Pak, tolonglah Pak. Nggak sanggup saya memikirkan sendiri. Tolonglah sama-sama kita. Ini seperti kebun kita. Ini kemarin sudah kita bersihi. Di belakang bagaimana, ini tolong kita kerjasama. Itu secara umum yang saya sampaikan mengenai BKM kita ini. Selanjutnya adalah yaitu tentang pelaksanaan sholat hari raya ini perlu kita musyawarahkan bagaimana persiapan kita mengenai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha ini, yaitu pertama kita musyawarahkan siapa imam kita. Lalu khatib tadi sudah saya jumpai khatib yang kita sepakatin, yaitu dai, mantan ketua dai Aceh Tenggara. Dan juga saya kasihkan juga uang minumnya. Jadi ini pun kita sepakati berapa honorer yang kita sepakati. Dan jangan kita bermasalah di belakang hari. Tidak ada omongan di belakang hari. Dan juga yaitu seperti biasa ini kan pengumuman keuangan kita umumkan. Kita mengenai keuangan dari awal kita sepakati komitmen mengenai keuangan kita transparan. Berapa uang kita semuanya. Ini tolong nanti mungkin siapa nanti bendahara atau bendahara 2 itu tolong disepakati kan sebelum sholat hari raya Idul Adha. Lalu mengenai ini juga kan, yaitu mengenai penyampaian kepada jamaah kita menggalang dana. Ini juga nanti bagaimana siapa orangnya yang kita buat. Lalu kita hitung uangnya sama-sama, siapa orang yang
juga seperti sebelumnya juga. Kita kesepakati orang-orangnya siapa orangnya, dan juga mengenai keamanan kita ini penting. Nanti jangan kita soal hari raya Idul Adha kita kehilangan. Alhamdulillah semenjak BKM kita ini, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum ada kehilangan kendaraan di masjid kita. Ini penting Pak, jangan kita lalai, jangan nanti kita pikir nggak ada hilang, ternyata hilang. Ini pun perlu kita pikirkan mengenai keamanan kita. Siapa orangnya? Mungkin baru waktunya kapan pelaksanaan hari raya, sholat hari raya ini kita sepakati. Jam berapa kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Itulah mengenai daripada yaitu pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, dan juga mungkin karpet kapan kita bendahkan. Maka sebelum subuh atau sewaktu sholat isya, setelah sholat isya, apakah kita juga ada takbir bersama di sini? Inilah kita bicarakan sebagai gambaran. Dan selanjutnya adalah setelah sholat hari raya Idul Adha, alhamdulillah kita ada rezeki yaitu untuk kurban. Sebagai kesepakatan kita sebelumnya adalah yaitu panitia kurban yang diketuai oleh orang tua kami Pak Kagas sendiri dan juga beberapa orang anggotanya. Jadi Pak, tolong bagaimana dicek kembali Pak yang anggota yang sudah disepakati, apakah ada bekerja sama atau tidak? Karena yang kita pampangkan di situ adalah anggota panitia kurban, tapi yang saya lihat hanya beberapa orang saja. Jadi pun tolong dikuatkan nanti siapa-siapa saja yang kita panitia kurban. Selanjutnya adalah yaitu total hewan kurban kita ada berapa, dan alhamdulillah sebagai informasi kalau saya salah, alhamdulillah dibantu oleh orang tua kita, dia ada 4 ya, 4 ekor lembu, dan juga dari bapak 1 ya, 5 ekor lembu. Dan juga ini perlu kita bacakan nanti bagaimana kita buat, apakah kita umumkan atau kita tulis atau kita bagaimana kan, nama-nama peserta kurban itu kita sampaikan. Siapa-siapa saja orangnya yang untuk tahun ini yang berkurban kita umumkan. Dan jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang ikut peserta kurban untuk tahun ini. Baru jumlah kupon yang akan kita bagikan berkisar berapa nanti kupon yang akan kita bagikan. Ini pun perlu kita musyawarahkan. Ada baiknya sekarang ini kan sudah bisa kita catat semuanya berapa kira. Dan juga ini juga perlu kita sepakati bersama syarat-syarat untuk penerima kupon ini bagaimana. Di sini juga biar jangan nanti kita simpang siur. Ini pun perlu kita bicarakan juga. Baru banyak lagi Pak yang hal-hal tentang kurban, yaitu mengenai nama-nama tukang sembelih. Itu masih PR kita, kan gitu ya kan? Tukang sembelih siapa-siapa namanya, ada juga tukang lapak kemarin itu sudah ada disampaikan. Ini boleh nanti disampaikan kembali. Ya saya, siapa nanti yang menyampaikan di kelas? Oh iya, itu yang kita secara umum yang kita sampaikan dulu. Baru apa lagi? Persiapan untuk kita kurban ini, mulai dari terataknya bagaimana, pisau kampaknya bagaimana, talinya bagaimana, plastiknya bagaimana. Ini perlu Pak, kita musyawarahkan di sini. Bagaimana kita buat sistemnya? Sampai itu jangan kita lupa ini pelepah mencincang daging. Nanti kita di hari H kebablasan. Di sini kita musyawarahkan semua. Baru sebelumnya sudah kita ada berbicara nanti, karena sebelumnya setelah selesai pemotongan biasanya orang kita hilang, nggak nampak, kan gitu.
sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, jadi kita kasih tanggung jawab kemarin adalah yaitu saudara Andi nanti. Itu dia. Oh, insya Allah. Nah, untuk semua alat kita nanti yang mengontrolnya adalah saudara kita Andi. Barang-barang kita jangan hilang. Terchecklist semuanya, jangan hilang. Ini perlu kita bicarakan. Baru waktu kupon ini dibagikan kapan? Ini nanti tolong panitia bersepakat kapan kita bagikan kupon ini. Jadi itu tadi syarat-syarat kita mendapatkan kupon apa? Ini tolong nanti panitia yang memutuskan. Nah, dan juga ini kenapa kita panggil dia? Yaitu mengenai konsumsi ya. Mengenai nanti terangkan nanti perlu ya kan. Mengenai yaitu baik makan minum daripada pekerja dan juga panitia dan juga ada dari lembu bapak satu kan ini tolong kita sepakati bersama. Bagaimana